Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membuat video, yaitu sebuah video tentang kasus yang terjadi pada kejahatan komputer. Salah satunya itu adalah cybercrime untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan informasi. Langsung saja, apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi, komputer, dan jaring internet untuk mencuri data pribadi seseorang demi kepentingan pribadi. Aksi cybercrime dapat memberikan kerugian secara material maupun non-material bagi para korbannya. Pada umumnya, para pengguna internet masih kurang menyadari betapa pentingnya keamanan data diri yang seharusnya bersifat rahasia. Informasi yang terlihat sepele seperti nomor HP, lokasi, media sosial, hingga tanda tangan bisa menjadi incaran pelaku cybercrime untuk melancarkan aksinya. Guna mengatasi cybercrime yang tidak mengenal ruang dan waktu, pemerintah telah berjibaku telah mengeluarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT. UU tersebut secara umum digunakan untuk mengatur transaksi elektronik dan mengatur cybercrime. Cybercrime ini dapat berupa jenis-jenisnya, yaitu pencurian data, pemalsuan data, penipuan kode OTP, pencurian informasi kartu kredit, dan bahkan kejahatan konten ilegal. Berikut adalah beberapa contoh cybercrime yang terjadi baru-baru ini, yaitu kelompok peretas asal Rusia yang bernama Lockbit mengklaim bahwa melumpuhkan salah satu server Bank Syariah Indonesia atau BSI pada bulan Mei 2023 kemarin. Kelumpuhan server tersebut membuat aplikasi mobile bankingnya tidak bisa diakses oleh nasabahnya. Selain itu, BSI juga kehilangan banyak data, yaitu 1, terabyte data, termasuk data pribadi, nasabah, dan karyawan. Kasus ini dikenal sebagai ransomware karena Lockbit meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan jika tidak ingin dijual ke dark web. Apa itu ransomware? Ransomware ini adalah merupakan salah satu jenis serangan dengan menggunakan malware, peretas dan mengunci serta menginskripsikan data-data penting korban. Nantinya mereka akan meminta korban untuk membayar tebusan uang atau berupa hal-hal yang berguna lainnya. Mereka akan memberikan kunci deskripsi guna memulihkan akses data korban. Dan berikutnya ada juga kasus pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, merupakan salah satu server dari serangkaian kasus cybercrime yang terjadi sepanjang tahun 2022. Bejorka. Pelaku serangan tersebut mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo. Korban pembobolan data oleh Bejorka umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem keamanan server mereka. Nah, untuk mengatasi cybercrime, ada 5 cara untuk mengatasinya. Yang pertama, melaporkan email dan situs web phishing. Apa itu? Yaitu jenis cybercrime yang paling umum adalah phishing, di mana pelaku dengan mengirim sebuah tautan yang dapat mencuri berbagai data dan informasi yang penting. Misalnya mengirim tautan di WhatsApp, di email, atau di media sosial lainnya. Kemudian kita dapat juga mengatasinya dengan mengubah kata sandi atau selalu mengubahnya. Jangan mengubah kata sandi. Kebiasaan orang Indonesia kan mengubah kata sandi 1 kali dalam 5 tahun, dalam 10 tahun bahkan. Seharusnya kita harus selalu mengubah kata sandi, setidaknya 1 kali dalam sebulan atau 2 kali dalam sebulan, agar terhindar dari kasus cybercrime.
Berikutnya yang menggunakan antivirus, yaitu program yang berguna untuk mendeteksi dan membersihkan sistem komputer dari berbagai ancaman cybercrime. Berikutnya melakukan update. Banyak serangan cyber yang terjadi memanfaatkan kelemahan sistem dari perangkat Anda. Maka dari itu, melakukan update sistem perangkat Anda secara berkala merupakan hal yang sangat penting. Pengembangan aplikasi sudah pasti akan memberikan update berkala. Berikutnya membuat cadangan data atau backup data. Ini sangat penting. Karena jika terjadi cybercrime pada data pribadi kita, setidaknya kita memiliki cadangan datanya. Seperti drive bisa digunakan untuk menyimpan internal yang kapasitasnya menandai dan tidak terhubung dengan jaringan atau komputer lain. Pasalnya, jika Anda terkena serangan cyber seperti ransomware, maka data yang disimpan di dalam cloud sekalipun bisa transkrip oleh pelaku. Maka dari itu, pastikan tempat penyimpanan salinan data tersebut aman agar ketika terjadi serangan Anda tidak akan kehilangan data. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya tentang kejahatan di dunia maya atau di komputer, yaitu cybercrime. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.